Latar belakang Rumah Roti Serbawangi adalah jenis home industry yang memproduksi makanan yang berbahan dasar tepung seperti roti paha ayam, roti kelapa, roti coklat, roti nanas, roti keju, roti srikaya, roti mocha, brownies lumer, brownies yang lain seperti kue lapis, bolu pandan, roti sobek, dan selain itu ada juga makanan modern seperti pizza, sus, pisang bolen, atau risoles. Dan Rumah Roti Serbawangi ini didirikan pada tahun 2006 di Medan, di Jalan Besar Kelumpang Kebun, dan pemilik atau owner bernama Siti Ramiah. Kuliner ini memiliki ciri khas dengan kualitas produk yang tinggi, proses produksi yang higienis, dan bentuk dan rasanya yang unik, serta penyajiannya yang inovatif membuat usaha home industri ini terkenal di daerah Kelumpang Kebun. Berikut adalah sejarah singkatnya. Sejarah perkembangan Rumah Roti Serbawangi ini bermula pada tahun 2006, di mana mereka memulai menguji coba pengolahan resep roti sobek dan membuatnya berbeda dengan yang lain, dengan cara memberikan topping yang bervariasi. Dan pada tahun 2007, mereka memulai merintis bisnis roti Serbawangi ini, yaitu roti sobeknya di dapur rumah dengan menggunakan sistem order melalui telepon. Dan pada tahun 2008, mereka memindahkan lokasi bisnis di rumah kios dengan di depan sekolah SD PAB 1 Kelompang. Namun, pada tahun 2015, produksi mengalami penurunan omset yang drastis. Lalu, nama rumah roti sendiri itu berawal berdasarkan karena diproduksi di rumah atau home industry, dan Serbawangi sendiri memiliki arti produk yang dihasilkan memiliki ciri khas wangi yang menggoda, dan tak lupa pula dengan rasanya yang juga enak dan harga yang murah. Seiring dengan perkembangannya pasar, roti Serbawangi ini menjadi leader home industry di daerah Kelumpang Kebun, terbukti dengan tetap mempertahankan dan perbaiki dan terus mengembangkan kualitas produk yang dimiliki. Terbukti juga dengan adanya inovasi produk yang semula hanya mengandalkan produk roti sobek, sekarang sudah memiliki 15 produk rumahan yang diproduksinya setiap hari. Kesimpulan audit. Berdasarkan temuan atau bukti yang kami peroleh selama audit yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, kondisi dapur yang sempit dan mengalami kenaikan penjualan pada tahun 2007 dan mengalami penurunan omset juga pada tahun 2015, dan tidak adanya toko tetap, alat masak yang kurang lengkap, kondisi manajer audit yang buruk, lalu SDM yang kurang terampil. Kesimpulan audit. Berdasarkan temuan atau bukti yang kami peroleh selama audit yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, kondisi dapur yang sempit dan mengalami kenaikan penjualan pada tahun 2007 dan mengalami penurunan omset juga pada tahun 2015, dan tidak adanya toko tetap, alat masak yang kurang lengkap, kondisi manajer audit yang buruk, lalu SDM yang kurang terampil. Lalu kriterianya sendiri, 60% dinyatakan layak dan 40%-nya dinyatakan kurang layak. Penyebabnya karena yang pertama, tidak adanya lahan yang tetap dan masyarakat juga membutuhkan kue untuk acara tertentu. Kenaikan bahan baku, manajer keuangan yang kurang dalam pengelolaan juga bisa, dan terbatasnya biaya produksi, dan tidak adanya peramalan kondisi sebelumnya atau peramalan resiko yang akan terjadi ke depannya, dan tidak adanya keahlian dan pelatihan. Akibatnya yaitu yang pertama, masyarakat tidak bisa melihat langsung ke toko dengan melihat langsung produk-produk yang dijajalkan, dan yang kedua, kenaikan produksi, yang ketiga, terganggunya proses produksi, yang keempat, terjadinya kolaps, yang kelima, lamanya pengerjaan, dan yang keenam, sulit mengatasi permasalahan, yang ketujuh, STM harus banyak yang kurang terampil, maka harus diajarkan dahulu dengan cara mengadakan
kelas-kelas tertentu, yaitu dengan cara mengikutinya, dan perusahaan itu harus memiliki pelatihan karyawan sendiri. Memasuki bab 3, yaitu rekomendasi. Hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ini dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu kelemahan yang terjadi pada program perencanaan pelatihan yang tidak terstruktur dan dipersiapkan dengan baik. Yang kedua, kelemahan yang terjadi pada saat dilakukan proses produksi. Yang ketiga, kelemahan yang terjadi karena tidak adanya peramalan kondisi. Yang keempat, kelemahan yang terjadi karena kurang pengelolaan dalam keuangan. Berikut adalah saran untuk perusahaan tersebut. Yang pertama, perusahaan itu harus membuat program perencanaan pelatihan karyawan secara jelas dan tentunya terstruktur, serta dipersiapkan dengan baik sehingga program pelatihan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, perusahaan harus membuat kebijakan dalam hal penambahan dana atau anggaran untuk pelatihan insentif dalam memperhatikan mesin baru. Perusahaan juga agar karyawan dapat lebih terampil memperhatikan mesin tersebut secara langsung dan jelas. Yang ketiga, perusahaan harus melakukan peramalan audit manajemen karena jika terjadi permasalahan maka akan langsung mengetahui cara mengatasinya. Yang keempat, manajer keuangan harus melakukan upgrade.